يا أرحم الراحمين ارحمنا. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama di syaibatil muslimi wa hamilil qur'ani gharil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultanil muqsid. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah pertama memuliakan orang Islam yang sudah lanjut usia. Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Qur'an sedang ia tidak sombong dan tidak pula mengabaikannya. Dan juga memuliakan penguasa-penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memberikan kita satu nasihat. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, yang tentu kita sebagai makhluknya harus selalu mengagungkannya, membesarkannya dengan cara kita melaksanakan ibadah. Baik ibadah yang diwajibkan seperti sholat, kita berpuasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ya tentu Allah lah satu-satunya Tuhan kita yang maha agung. Tidak ada yang melebihi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya wajib saja, ada cara lain yang bisa kita lakukan, dan cara itu oleh baginda Rasulullah termasuk bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata baginda Rasul yang termasuk mengagungkan Allah, inna min ijlalihi ta'ala. Termasuk mengagungkan Allah yang pertama ikrama di syaibatil muslim. Dengan cara kita memuliakan orang-orang Islam yang sudah lanjut usia. Sebagai anak muda, tentu kita tidak boleh congkak dan angkuh di hadapan orang tua. Terutama orang tua yang telah banyak terlibat dalam kehidupan kita, ibu dan bapak kita, kakek kita, nenek kita, dan seluruh orang tua yang dalam keluarga kita. Sebagai anak muda kita berkewajiban mengagungkan, dalam artian kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Dan sudah termasuk dosa besar tatkala kita sudah kurang ajar kepada mereka. Ucapannya kasar, ucapannya menyinggung orang tua, sikapnya menyinggung orang tua, sudah termasuk perbuatan dosa. Menyakiti hati orang tua, apalagi fisiknya, sudah perbuatan yang durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita tutur sapa pun kita harus lembut di hadapan orang tua. Kalau ucapan kita sedikit kasar saja, nadanya tinggi saja, sudah kita nggak sopan kepada orang tua. Itu orang tua yang mungkin terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan juga orang tua yang di luar keluarga kita. Semua orang tua. Kita berkewajiban menghormatinya, memuliakannya. Jangan sampai mentang-mentang dia bukan orang tua kita, bukan kakek nenek kita, bukan buyut-buyut kita. Dia adalah orang lain, tetangga kita, kemudian kita ngomongnya seenaknya, tidak ya. Ucapannya harus dijaga. Orang Jawa ada istilah kualat ya. Kalau kita bersikap tidak sopan, bersikap angkuh, menyakiti orang tua, atau berbicara dengan nada yang tinggi di hadapan orang tua, itu pun tidak diperkenankan. Kecuali ya mohon maaf ketika orang tua itu sudah agak terganggu pendengarannya. Maka kita terkadang sering bingung ya. Kalau kita berbicara kepada orang yang mohon maaf sudah agak bermasalah pendengarannya. Kita ngomong teriak disangkanya membentak. Kita ngomong pelan gak kedengeran. Maka sebaiknya kita agak mendekat saja. Kalau kita menghadapi orang tua yang sudah agak bermasalah pendengarannya, sebaiknya agar kita nggak terlalu tinggi nadanya ketika bicara, kita yang dekat saja. Kita dekat, sehingga kalau dekat itu ngomong nggak terlalu kencang pun akan kedengeran. Itu pun terkadang kalau nggak hati-hati akan tersinggung orang tua kita. Mentang-mentang dia sudah jompo, sudah tua, sudah rentak, pendengaran pun agak bermasalah. Kita ngomong di pas di telinga kita, di tengah mereka, itu juga nggak boleh ya.
Mulut kita pas di depan telinga mereka, lubang telinga mereka, itu juga nggak sopan yang seperti itu. Ya insya Allah meskipun katakanlah setuli-tulinya mereka, ya mungkin kalau kita agak dekat saja bicaranya, mungkin agak bisa tertangkap suara kita. Namun tetap ya, walaupun mereka orang tua kita, mohon maaf, pendidikannya rendah, atau mungkin bahkan tidak sekolah sama sekali, tidak tahu ilmu, dia orang yang awam dan kita mungkin orang yang pintar. Barangkali kita adalah lulusan pesantren, kita lulusan sarjana S1, S2, S3 sampai kita jadi profesor umpama, profesor, dokter, kita menguasai berbagai ilmu, tetap kita sama orang tua harus tawadhu, harus rendah, andap asor kalau orang Jawa bilang ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, ya mentang-mentang kita lulusan pesantren umpama, ya. Ilmu kita segudang. Pulang dari pesantren, waduh kita belaga orang yang paling pintar. Kita ke masjid, ya ada orang tua yang jadi imam, orang tua yang jadi imam, minggir, biar saya jadi imam. Masya Allah, sombong sekali. Rasulullah itu sering sekali beliau kalau jalan di belakangnya, ketika ada orang tua di depan, Nabi itu meskipun beliau seorang Rasulullah, pemimpin dunia, bahkan pemimpin akhirat, Nabi tetap jalan kalau di depan orang tua harus paling belakang. Mengiringi dari belakang. Ini etika, kita pun sama ya. Kalau kita sedang berkumpul dengan keluarga, sedang umpama ya, jalan-jalan. Kita anak muda, etiknya itu harus di belakang orang tua. Di belakang orang tua mengiringi mereka. Kenapa? Pertama ini etika, kita nggak boleh berlagak, nggak sopan di depan orang tua. Yang kedua, kalau misalkan ada orang tua, misalkan dia terjatuh, entah dia tersandung, kitanya ada di belakang, bisa langsung menolong. Nah kalau kita jalan di depan orang tua di belakang kita posisinya, dia jalan kemudian dia tersandung jatuh, sementara mungkin kita nggak tahu, kita lebih asik ke depan pandangannya. Jadi etikanya itu, ketika orang tua sedang berjalan dengan kita mengiringi dari belakangnya. Apalagi orang tua tersebut orang tua yang alim, orang tua yang berilmu, kita lebih beradab lagi. Jadi ketika makan juga, kita sedang makan-makan ya. Jangan pernah kita mendahului makan sementara orang tua kita belum makan. Walaupun misalkan kita makan di rumah kita ajak orang tua ke rumah kita. Kita makan bersama dengan orang tua kita jangan pernah mendahului makan sebelum mereka makan. Ketika mereka memulai makan, baru kita pun memulai makan, menyusul untuk makan. Jangan sampai ini kan rumah saya, ini kan makanan yang masak saya, pakai uang saya. Mereka kan diundang ke rumah saya, udah apa ya terserah saya. Dia nggak sopan. Nggak sopan. Apalagi kita posisinya lagi ada di orang tua kita sedang bermain, berkunjung ke orang tua kita, kemudian mereka ngajak kita makan, ya itu lebih hati-hati lagi kita menjaga etika. Ketika mereka makan, baru kita memulai untuk makan. Ini namanya ikramati syaibatil muslim. Menghormati orang tua. Ketika bicara juga kita harus hati-hati. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang menyinggung mereka. Atau mungkin bahasa-bahasa yang sengaja kita menunjukkan bahwa kita orang intelek. Sudah tahu orang tua kita orang kampung umpama, ya. Kita ngomong pakai bahasa-bahasa yang intelek yang mereka nggak paham. Ini juga nggak beretika itu. Pakai bahasa mereka. Kalau mereka bicara lembut, kita juga harus mengucapkan dengan nada yang lembut. Jangan sampai kita membentak ya. Wala tanharhuma. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, kata Allah. Jangan membentak. Jangan muncul suara-suara bentakan ya. Suara yang menyebabkan mereka mungkin terkaget-kaget. Walaupun mungkin ini karakter suara kita. Kalau kita sedang berdakwah umpamanya, dia seorang ustadz, ketika dia berdakwah nadanya kenceng. Tapi begitu dalam kondisi yang santai kita bicara sama orang tua, jangan seperti kita sedang ceramah di depan para jamaah. Harus bedakan kapan kita suara lantang, kapan kita suara lembut. Ya. Umar bin Khattab, yang merupakan orang yang paling disegani di kalangan bangsa Arab ya. Beliau kalau ngomong suaranya menggelegar, mantap ya. Tapi saat beliau berbincang-bincang, lembut suara beliau itu. Jangan sampai kita tidak memandang tempat ya. Di depan jamaah kita sedang ceramah, suaranya keras. Ngobrol dengan orang tua, berdua pun kenceng. Wah ini namanya nggak bisa menempatkan diri. Namanya orang tua itu sensitif ya. Sensitif. Dia akan kembali kepada anak-anak. Dia mudah tersinggung, mudah marah. Mungkin dia nggak bisa marah secara langsung ya. Mungkin dia nggak bisa marah secara langsung di depan kita. Tapi mungkin mereka tadi sikapnya akan terlihat saat mereka marah dengan kita. Mungkin ucapan kita kurang terjaga, kurang terkontrol. Jadi
Wala tanharhuma, jangan pernah membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya, khususnya bapak dan ibu kita ya, khususnya qaulan karima, dengan ucapan yang mulia. Ucapan mulia seperti bagaimana? Ucapan mulia adalah ucapan yang membuat mereka bahagia. Ucapan yang membuat mereka senang. Ucapan yang membuat mereka tersenyum. Bukan ucapan yang membuat mereka merenggut. Bukan ucapan yang membuat kening mereka berkerut ya. Tapi ucapan yang bisa mereka tertawa, senang, bangga dengan cerita kita. Maka kalau kita umpama sudah berumah tangga ya. Sudah berumah tangga, umpama kita sedang menghadapi gelombang badai di rumah tangga kita. Jangan pernah orang tua tahu. Kita sedang cekcok dengan istri kita ya. Sedang marah, sedang enggak aku dengan istri kita. Sedang luar biasa ada badai di rumah tangga. Jangan pernah kita kemudian menceritakan kepada orang tua kita. Kenapa? Akan mengganggu pemikiran mereka. Kasihan orang tua kita. Beliau sudah banyak berkorban untuk kita. Begitu sudah kita matang menjadi orang, sudah terpisah, sudah berkeluarga. Jangan libatkan mereka dalam masalah kita. Apalagi subhanallah yang banyak terjadi ya. Ada anak menggugat orang tuanya. Ada anak melaporkan orang tuanya ke polisi. Ke pihak yang berwajib. Masalah kecil, uang 1 juta, 2 juta. Orang tua dipenjarakan anak. Ini anak model apa ini? Ini setan, iblis ini. Bukannya menghormati dan memuliakan, malah ini orang sudah keterlaluan. Melaporkan ke orang tuanya, didebat, dihujat di pengadilan, dicebloskan ke penjara. Sok hebat kita ini. Sok hebat. Dia baru akan menyadari ketika nanti di akhirat betapa besarnya dosa anak yang sudah tidak beretika, tidak berakhlak. Bahkan rusak akhlaknya, jahat dengan orang tua kita. Jadi orang tua kita adalah orang yang telah menyebabkan kita ada. Menghormati mereka, memuliakan mereka sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan kita cara menghormati orang tua, kita sudah memuliakan Allah. Yang kedua, wahamilil Quran ghairil ghalifi. Orang yang mahir membaca Al-Quran dan dia tidak sombong. Tidak sombong terhadap kemampuannya yang telah menghafalkan Al-Quran. Ini kita sama dengan memuliakan Allah. Kenapa? Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, hukum Allah, perkataan Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sama dengan kita memuliakan Allah. Memuliakan Al-Quran sama dengan kita memuliakan Allah ya. Mensucikan Al-Quran sama dengan kita mensucikan nama Allah. Karena Al-Quran merupakan kalimat-kalimat Allah. Kita membaca Al-Quran sama dengan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Al-Quran, dengan Allah, maka seringlah kita membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, dia berbicara, berbincang-bincang dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Kalau hati kita kemudian terangsang, bergairah untuk membaca Al-Quran, itu pertanda Allah sedang ingin bicara dengan kita. Kalau tiba-tiba muncul niat ingin baca Al-Quran, mungkin Allah sedang ingin berbicara dengan kita. Nah kalau tiap hari kita membaca Al-Quran, berarti Allah tiap hari berbincang-bincang dengan kita. Kenapa? Al-Quran merupakan ucapan Allah. Dialognya Allah, perkataannya Allah. Kita membaca Al-Quran, berarti Allah sedang memberikan ucapannya, nasihatnya untuk kita. Nah, tetapi orang-orang yang mahir, orang-orang yang pintar, bahkan dia ahli Al-Quran, ini kalau gak hati-hati, biasanya dia terkena penyakit al-ghurur ya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa pintar membaca Al-Quran, dia merasa mahir membaca Al-Quran, kemudian dia sombong. Nah, kalau sudah sombong, nah ini sudah penyakitnya. Awalnya ria, kita ingin pamer, ingin dipuji orang, bahwa kita ahli Al-Quran, kita mengerti betul ilmu Al-Quran, kita mengerti betul isi kandungan Al-Quran. Lama-lama dari ria muncullah kesombongan dalam diri kita, bahwa mungkin di kampung ini hanya saya yang bisa menafsirkan Al-Quran. Hati-hati kita dengan diri kita ya. Memuliakan Al-Quran itu sangatlah penting. Tapi jangan sampai di balik kita memuliakan Al-Quran, tersembul penyakit sombong dalam diri kita, yang membuat kemudian Allah murka dengan kita. Harusnya kita mengagungkan Allah dengan dia menguasai Al-Quran, tapi malah justru dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang kedua, cara kita memuliakan Allah adalah dengan kita mahir di dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ikramatis sultanil muqsid. Dengan cara kita menghargai, menghormati para penguasa-penguasa yang adil. Ini juga bagian dari cara kita mengagungkan Allah. Penguasa yang adil. Bagaimana penguasa yang adil itu? Penguasa yang adil adalah dia bisa menempatkan diri sebagai penguasa dan dia bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di dalam kekuasaannya. Dia bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada rakyatnya. Ini penguasa yang adil. Ketika dia memutuskan satu perkara, dia tidak berat sebelah. Misalkan mentang-mentang yang punya salah adalah anaknya, yang berbuat salah adalah menantunya, yang bersalah adalah cucunya, cicitnya, keluarganya, tetap dia menegakkan keadilan. Tetapi kalau kemudian dia bela itu keluarganya, dia bela anaknya, dia bela menantunya, sementara dia salah demi menjaga martabat keluarganya, kemudian dia kalahkan itu orang-orang yang mungkin rakyat jelata, orang yang nggak punya kedudukan, berbuat salah, kemudian dia menangkan keluarganya, namanya nggak adil. Kita butuh pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab. Kita butuh pemimpin yang adil semacam Umar bin Abdul Aziz. Mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Dan mereka adalah pemimpin yang diangkat bukan melalui kecurangan. Mereka diangkat menjadi pemimpin karena mereka dicintai oleh rakyatnya. Disukai oleh rakyatnya, dikehendaki oleh rakyatnya. Bukan dia naik menjadi pemimpin berdasarkan manipulasi data. Jadi Indonesia akan menjadi negara yang maju kalau pemimpinnya pemimpin yang adil dan dicintai oleh rakyatnya. Kalau ia dicintai rakyatnya, maka pasti rakyatnya pun akan mendoakan yang baik-baik. Mendoakan kesehatannya, mendoakan panjang umurnya, dilancarkan segala urusannya. Beda dengan pemimpin yang congkak, pemimpin yang angkuh, yang sombong, yang tidak adil. Bahkan dia naik tahta pun dengan cara yang tidak baik. Menyakiti rakyatnya, mengecewakan rakyatnya. Lah bagaimana? Rakyat akan bisa mendoakan yang baik untuknya. Bagaimana rakyat akan berbuat yang baik untuk pemimpinnya? Mendoakan yang terbaik untuk pemimpinnya. Maka benar kata baginda Rasulullah, ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar akan langsung dapat naungan dari Allah. Di saat manusia di padang mahsyar itu akan gundah gulana, akan rasa, akan ketakutan. Bahkan mereka sengsara begitu panas karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas dan sangat menakutkan ketika itu. Tapi ternyata kata baginda Rasul, tidak semua manusia di padang mahsyar itu akan ketakutan, akan gundah gulana, akan kepanasan. Ada 7 golongan umat manusia yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan payung. Dipayungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Yang diantaranya adalah imamun adil, kata baginda Rasulullah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa berbuat ihsan, pemimpin yang bisa membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, memakmurkan rakyatnya. Sehingga dengan cara itu dia banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Sehingga pantas kalau kita memuliakan para pemimpin sama dengan kita memuliakan Allah